Halo semuanya, jadi di sini aku mau mempresentasikan hasil analisis aku tentang keterkaitan isu sosial yang ada di Indonesia dengan teori filsafat komunikasi. Jadi isu sosial yang aku ambil di sini adalah kenakalan remaja. Nah, jadi sebelum aku lanjut ke materi, ada baiknya dulu aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama aku Indrayati Purnama Dewi dengan NIM 150 222 3025. Aku berasal dari KM 4601. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan latar belakang kenapa aku memilih isu sosial ini. Jadi, di zaman sekarang, seperti yang kita tahu di zaman sekarang, kenakalan remaja yang ada di Indonesia itu semakin marak terjadi. Semakin banyak hal-hal yang dapat membuat masyarakat terheran-heran akan tingkah laku remaja di zaman sekarang. Fenomena kenakalan remaja di Indonesia dari hari ke hari semakin parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, baik yang hidupnya dalam komunitas kecil maupun dalam komunitas besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya hukum atau sifat genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak, serta degradasi lingkungan sosial yang berkaitan dengan kelompok, sekolah, pemain, atau lingkungan masyarakat umum. Nah, seperti yang kita tahu, banyak banget sekarang berita-berita tentang kenakalan remaja. Entah remaja melakukan hal-hal yang banyak masyarakat tuh kaget akan apa yang dilakukan remaja zaman sekarang, karena seperti yang tadi aku jelaskan bahwa banyak banget fenomena kenakalan remaja yang makin hari tuh makin parah, yang gak bisa diterima oleh otak karena banyaknya uh, masuknya budaya-budaya Western ke Indonesia yang kadang hal tersebut menentang norma ataupun adat yang ada di Indonesia, sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya fenomena kenakalan remaja di Indonesia. Nah, setiap manusia selalu mengalami fase remaja, namun di era remaja ini manusia masih menjalani proses menjadi dewasa, di mana masa remaja merupakan masa yang penuh pengaruh dan memasuki masa dewasa dari masa anak-anak dan dari masa anak-anak pada masa ini. Nah, di mana masa remaja ini merupakan masa yang paling riskan karena di masa remaja ini ada perubahannya pola pikir dari em, yang kitanya masih anak-anak menjadi lebih dewasa, sehingga hal tersebut harus diperhatikan lebih. Nah, sehingga di mana masa remaja ini merupakan masa yang riskan akan kegoncangan jiwa. Pada masa remaja terjadi proses perubahan yang mengarah pada proses pematangan kepribadian, di mana pada masa remaja ini banyak remaja-remaja yang merasakan sifat-sifat yang berusaha menjadi lebih dewasa, ingin terlihat dewasa, ingin terlihat bahwa ini aku loh udah makin gede dari pemikiran segala macem, sehingga hal-hal tersebut itu merupakan hal yang harus diperhatikan daripada nanti ketika hal tersebut tidak diperhatikan dan mereka salah langkah dan akan terjadi penyimpangan jika adanya salah langkah antara di masa-masa tersebut. Nah, namun, di era global saat ini, remaja membuat masyarakat sering mengalami ekses-ekses di mana kasus-kasus pelecehan seksual, perkosaan, aborsi, tawuran, narkoba, serta kejahatan yang menyasar perempuan menjadi berita populer di media massa, di mana eh, fenomena kenakalan remaja sekarang itu banyak banget di berita yang entah itu remaja melakukan pelecehan seksual, mabok-mabokan, narkoba. Nah, seperti yang kita tahu, kemarin-kemarin Bandung lagi marak-maraknya terkait kasus remaja yang terjerat HIV/AIDS, banyak remaja yang eh, melakukan seks bebas. Selain itu banyak juga remaja-remaja yang menggunakan narkoba. Nah, selanjutnya kenapa sih remaja itu bisa menjadi nakal atau bisa terjadi penyimpangan? Yang pertama, usia remaja adalah usia yang ideal untuk belajar, mengeksplorasi, dan mengembangkan diri. Namun sayangnya karena adanya penyimpangan atau gangguan perilaku yang memerlukan pemahaman diri dari pihak individu mengakibatkan hal tersebut menjadi sia-sia, di mana ketika ruang usia yang ideal untuk belajar, mengembangkan diri tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga
Hal tersebut menjadi sia-sia karena usia tersebut menjadi sia-sia karena terjadinya penyimpangan. Nah, yang kedua, urgensi dalam memahami dinamika perkembangan remaja adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di Indonesia, di mana banyak orang tua yang tuh tidak mengerti tentang dinamika perkembangan remaja. Sehingga hal tersebut mengakibatkan orang tua tidak terlalu aware akan perkembangan anaknya sendiri sehingga anaknya diberikan kebebasan dan pada akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diketahui oleh orang tua dan merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga, kurang mengerti akan minat dan bakat yang dimiliki sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor pemicu gangguan psikologi remaja, di mana yang seperti alasan yang pertama, usia remaja itu adalah usia yang ideal untuk belajar, tetapi ketika remaja tersebut kurang mengerti akan minat dan bakat yang dimiliki sehingga mereka tuh nggak dapat sarana untuk belajar, dia tuh nggak ngerti mau mau kemana ataupun mereka melakukan sesuatu hal atau kegiatan dengan terpaksa sehingga hal tersebut bisa menjadi faktor pemicu gangguan psikologi pada remaja, di mana kadang ada beberapa yang remaja nggak tahu akan minat dan bakatnya sehingga dia tuh bingung, kayak dia tuh kadang merasa iri sama temennya yang punya minat dan bakat yang bisa dibanggakan, ataupun kadang ada beberapa orang tua yang membedakan bakat anaknya dengan bakat temannya sehingga hal tersebut menjadi pemicu gangguan psikologi pada remaja. Selanjutnya ada masalah pada remaja. Nah, ada dua hal yang merupakan masalah besar yang dihadapi oleh remaja sekarang, yaitu yang pertama masalah internal, di mana masalah internal ini adalah masalah yang faktornya dari dalam. Yang seperti kita tahu internal itu ya pasti dari dalam. Masalah internal ini akan terjadi secara alami pada remaja. Seperti contohnya hasrat seksual yang ada pada remaja akan mulai terdorong untuk mulai dipenuhi dan hal tersebut akan muncul secara naluri dalam diri. Tetapi kadang hasrat seksual itu dianggap tabu di Indonesia. Kadang kita sebagai remaja nggak tahu terkait edukasi tentang seksual. Nah, hal tersebut bisa menjadi pemicu salah satu pemicu adanya penyimpangan ataupun pergaulan yang bebas. Nah, selain itu, fisik dari remaja akan mulai berkembang baik secara primer ataupun sekunder. Contohnya seperti hormon testosteron yang dimiliki oleh lelaki akan berfungsi sehingga hal tersebut akan mengakibatkan berubahnya suara menjadi lebih besar, sedangkan untuk perempuan akan mulai mengalami menstruasi. Menstruasi. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa menjadi masalah pada remaja karena jika remaja tersebut tidak memahami hal ini, tentang hal-hal yang tabu tentang dirinya, dan hal tersebut bisa mengakibatkan remaja itu tidak tahu, tidak tidak menyadari bagaimana cara menjaga dirinya sendiri, sehingga hal tersebut bisa membuat berisiko kepada tidak sehatnya secara fisik. Misalnya jika hal tersebut tabu dan mereka melakukan penyimpangan seperti seksual bebas, hal tersebut akan mengganggu kesehatan mereka. Seperti yang kita tahu, di Bandung ini sedang maraknya HIV/AIDS. Nah, hal tersebut bisa menjadi salah satu pemicu munculnya penyakit HIV/AIDS di kalangan remaja. Nah, selanjutnya banyak orang tua yang tidak merasa perlu memahami keadaan remaja, tetapi hal tersebut memiliki kendala saat remaja berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ketika orang tua cuek akan perkembangan remaja di bagian internal, hal tersebut akan berdampak pada cara remaja atau cara anaknya berinteraksi pada teman-teman. Kita nggak tahu di luar sana apa yang dilakukan, apa interaksi antara satu orang dan orang lainnya, sehingga hal tersebut sangat penting untuk orang tua untuk bisa mengawasi tumbuh kembang anaknya di masa-masa remaja ini. Nah, yang kedua masalah eksternal. Masalah eksternal adalah masalah yang timbul dari luar diri remaja sendiri, yaitu masalah yang timbul akibat pengaruh lingkungan. Nah, dua faktor utama penyebab remaja mengalami masalah masalah eksternal selama pergaulannya adalah faktor pemikiran dan faktor rangsangan. Nah, tiga prinsip terpenting yang dapat membentuk kedewasaan adalah makna kehidupan, standar kebahagiaan hidup, dan standar berlaku. Misalnya, jika seorang
seseorang memahami sifat material kehidupan sehari-hari, perilaku mereka dalam hubungan dengan orang lain, dan pentingnya kehidupan mereka, standar perilaku, maka kita akan menghadapi orang-orang seperti itu dan mereka tidak akan memahami risiko dari tindakan mereka. Seks bebas adalah tujuan dalam seks bebas menurut remaja merupakan tujuan dalam merupakan salah satu hal yang dapat membuat mereka bahagia. Nah, menurutnya mencuri narkoba sekaligus memperdagangkannya juga merupakan hal yang dapat memberikan kebahagiaan kepada remaja. Padahal hal tersebut merupakan hal yang salah, tapi karena adanya faktor lingkungan yang mengakibatkan mereka berpikir seperti itu. Remaja seperti itu akan menjadi sesuatu yang sering kita jumpai dalam masyarakat sekuler, yaitu ketika kita menjauhkan diri dari agama dan hidup dikelilingi oleh prinsip materialis. Selanjutnya, ada gejala-gejala kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja sebagai gejala sosial sebagai dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas kejahatannya, namun sebagian lagi tidak bisa diamati dan tetap tersembunyi hanya dirasakan dampaknya. Yang kedua, dalam kondisi dinamis, gejala kenakalan remaja merupakan gejala yang terus-menerus berlangsung secara progresif sejajar dengan perkembangan teknologi, industrialis, dan urbanisasi. Yang ketiga, bila ditelusuri secara mendalam, perkembangan kejahatan anak remaja atau kenakalan remaja sebagai gejala sosial banyak dipengaruhi oleh berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan yang paling kecil hingga keluarga hingga masyarakat luas. Nah, apa sih? Nah, jadi isu sosial tadi aku kaitin dengan teori interaksi simbolik. Nah, apa sih itu teori interaksi simbolik? Nah, jadi teori interaksi simbolik adalah teori perilaku sosial yang menekankan kesadaran diri dalam interaksi sosial antara individu dengan komunitasnya dan sebaliknya antara komunitas dengan individu. Interaksi yang dimulai dengan simbol yang diuraikan meliputi bahasa tubuh, ekspresi ramah tamah, gerak tubuh, dan bahkan ekspresi yang dilakukan secara sadar. Tindakan manusia yang bertumbuh pada pemaknaan atau sesuatu yang dihadapi lewat proses yang oleh Bloomberg disebut sebagai self-indication tidak disebabkan oleh kekuatan luar, tidak pula disebabkan oleh kekuatan dalam. Proses penunjukan diri adalah sebuah bentuk komunikasi yang dimulai dengan individu belajar tentang sesuatu, diikuti dengan mengidentifikasi, memberikan makna, dan memutuskan apakah bertindak berdasarkan makna itu atau tidak. Akibatnya, proses indikasi diri terjadi dalam konteks sosial di mana individu menolak perilaku orang lain dan menyelesaikan perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang mereka tolak. Nah, teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh beberapa sosiologi yaitu John Dewey, Gilles Horton Cooley, Georgie Habermas, dan Herbert Blumer. Keempat tokoh ini melihat interaksi simbolik dari perspektif sosial. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah teori Behaviorisme sosial, yaitu memusatkan diri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Blumer menegaskan bahwa interaksi antar manusia dipengaruhi oleh penggunaan simbol, pencarian, dan pengetahuan dari pengalaman orang lain, bukan hanya dipicu seperti model stimulus respon. Selanjutnya, kaitan isu dan teori. Nah, teori interaksi simbolik berfokus pada peran simbol dalam komunikasi antar individu. Menurut teori ini, individu membentuk pemahaman tentang dunia yang bertindak berdasarkan interpretasi mereka terhadap makna simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi sosial. Dalam konteks kenakalan remaja, remaja cenderung menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengekspresikan diri mereka dan berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu faktor yang berperan dalam kenakalan remaja adalah pengaruh teman sebaya, di mana remaja sering sekali terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, atau perjudian karena dorongan dari teman-teman mereka. Dalam hal ini, teori interaksi simbolik dapat menjelaskan bahwa remaja sebagai cara untuk mendapatkan bahwa remaja mengadopsi simbol-simbol yang digunakan oleh kelompok teman sebaya mereka sebagai cara untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan sosial. Mereka mungkin merasa bahwa
bahwa perilaku penakalan tersebut memberikan identitas sosial yang diinginkan dalam lingkungan mereka. Nah, selain itu, teori komunikasi sosial juga dapat memberikan wawasan tentang kenakalan remaja di Indonesia. Teori ini menekankan pentingnya proses komunikasi dalam membentuk dan mempertahankan hubungan sosial. Dalam konteks kenakalan remaja, faktor-faktor seperti kurangnya komunikasi yang efektif antara remaja dan orang tua, kurangnya pemahaman dan dukungan sosial, serta konflik dalam keluarga dapat berkontribusi dalam pada perilaku negatif remaja. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.